Di video kali ini saya akan membahas masalah-masalah yang dialami orang-orang saat update HyperOS. Masalah-masalah ini saya dapat dari kolom komentar orang-orang yang udah dapat HyperOS di HP mereka masing-masing yang pastinya ada di channel saya. Oke, langsung kita bahas. Cara update HyperOS ini yang saya tahu paling tidak ada tiga cara. Pertama, yang bisa dibilang adalah cara resmi adalah dengan mengupdate di HP kalian masing-masing di setting pembaruan lalu tentang telepon dan bisa cek di situ sudah dapat update atau belum. Jika sudah mendapat update, bisa langsung diupdate menggunakan jaringan baik WiFi maupun seluler. Jelas, WiFi yang stabil sangat disarankan untuk menghindari error, data korup, dan lain sebagainya. Lalu cara kedua menggunakan metode rename yang bisa kalian cari di berbagai YouTube untuk tutorialnya. Kalau menurut saya sih, kalau dibandingkan dengan cara yang pertama, pastinya ini lebih beresiko. Karena saya lihat di kolom komentar tutorial tersebut, ada yang bisa dan juga nggak sedikit ya yang gagal. Apalagi kalau sampai salah ambil ROM, wah itu pasti bakalan bahaya. Yang ketiga, ini lebih ekspor lagi ya, yaitu dengan cara flashing ROM. Yang pastinya butuh hardware yang bagus, pengalaman, dan pastinya mental yang kuat ya. Karena kalau salah-salah dikit bisa ngebreak kalau istilahnya zaman dulu ya. Kalau saya sih sama sekarang mungkin bootloop mungkin ya. Karena saya sendiri sudah lama banget nggak mainan flashing ROM kayak gini. Kalau misalnya ada pertanyaan nih, harus update atau enggak sih? Sebenarnya sih enggak update juga enggak apa-apa sih, karena memang enggak ada pemaksaan dari Xiaomi ya. Paling resiko yang didapat cuman nggak dapat Android terbaru atau mungkin fitur-fitur terbaru dari HyperOS aja. Kalau zaman forum dulu, waktu nge-flash tuh pasti ada slogan DWYOR alias do with your own risk alias semuanya di tangan kalian. Mau pakai cara yang mana terserah kalian, yang pastinya setiap cara pasti ada resikonya masing-masing. Lalu gimana dengan HP saya? Untuk yang saya pegang sekarang ini cuma ada Xiaomi 11T yang sudah sekitar 1 bulan diupdate ke HyperOS. Tapi pengalaman saya hampir 1 bulan ini tidak mengalami atau tidak menemukan bug-bug yang mengganggu. Ya paling tidak penggunaan saya secara normal ya, dalam artian kebiasaan-kebiasaan saya seperti itu dan tidak ada yang namanya bug yang saya rasakan. Kalau untuk harian sih paling cuma komunikasi, sosmed, main game emulator, MOBA sedikit, dan pastinya edit video buat YouTube ini. Dan masalah-masalah yang dikemukakan di kolom komentar saya itu saya nggak mengalami sama sekali ya, nanti akan saya bahas ini. Bahkan jika dibandingkan dengan versi HyperOS di Redmi 10 5G saya yang kemarin itu, versi Xiaomi 11T ini lebih bebas masalah karena masalah pada aplikasi YouTube yaitu nge-freeze dan komentar tidak bisa dibuka. Di Xiaomi 11T ini saya tidak mengalami, jadi lebih bebas bug daripada yang versi Redmi 10 5G. Dan ketika saya bahas kemarin di video yang lalu itu juga sudah saya bilang ya bahwa versinya beda antara yang 11T dengan Redmi 10 5G. Jadi lebih baru yang 11T ya. Beda perbedaan satu versi. Dan pastinya perbedaan fitur ya yang sudah saya bahas di video yang lalu. Bahwa ada perbedaan fitur di Xiaomi yang mungkin kelasnya low mid ke middle high. Dan beberapa pengguna yang mengeluhkan masalah di HyperOS itu sayangnya ada yang tidak menyebutkan ya apakah HP-nya itu sama dengan saya ataupun tidak. Dan sejauh ini saya puas dengan HyperOS di Xiaomi 11T saya. Lalu untuk masalah-masalahnya bisa dilihat di sini, misalkan di sini ada masalah suara ya, ada jadi kecil ketika pakai Bluetooth. Lalu juga ada yang frame atau sebenarnya frame drop ya untuk main game. Lalu ada yang panas, ada yang boros. Kemarin saya lihat kayaknya ada yang sinyalnya sampai hilang. Ada juga yang bermasalah di WiFi dan Bluetooth-nya. Masalahnya cukup beda-beda ya, tapi memang untuk dominannya itu masalahnya ada di baterai dan juga HP yang cepat panas.
Dan di video lainnya ini juga saya cek ada beberapa masalah juga memang dominannya itu ada di HP yang cepat panas dan juga baterai yang boros. Tapi ada juga ya beberapa notifikasi yang nggak muncul, terus ada tulisan service unexpected, mungkin ada aplikasi yang tidak terinstall dengan baik atau seperti apa, makanya aplikasi tersebut bikin error dan bikin notif terus-terusan. Cukup bervariatif, tapi sayangnya beberapa itu nggak nulisin ya apakah HP-nya itu sama dengan saya ataupun berbeda. Dan tidak dijelaskan juga cara update-nya seperti apa. Karena kan kalau kondisi HP itu juga kita nggak tahu ya, apakah HP-nya pernah diutak-atik atau enggak, kita nggak tahu. Tapi yang pada akhirnya adalah ada beberapa bug yang muncul di HP-nya. Dan di sini ada yang menyarankan juga ya untuk di factory reset. Karena memang dulu waktu saya suka flashing ROM itu pasti setelah flashing ROM harus di factory reset supaya bersih semuanya. Lalu pertanyaannya nih, misalkan HP-nya itu sama, cara update-nya pun sama, kok ada yang lancar-lancar aja atau ada juga yang ngebug? Kalau menurut saya sih faktornya bisa banyak hal. Yang pertama mungkin adalah kondisi HP yang berbeda-beda. Karena kan ada HP yang pemakaiannya bagus, ada yang buruk, ada yang install aplikasi aneh-aneh, ada yang enggak, ada yang hapus aplikasi sistem, ada yang enggak, dan juga menggunakan aplikasi dan baterai yang berbeda-beda. Bahkan faktor fisik misalkan pernah jatuh atau pernah diservis, hal-hal yang kayak gitu itu juga ada faktor yang bisa mempengaruhi. Lalu yang kedua, untuk proses update. Apakah ada gangguan saat proses update? Entah itu faktor internet atau aplikasi yang mengganggu proses ketika download, atau download yang tidak sempurna dan penginstalan yang mungkin tidak sempurna juga. Karena biasanya kalau saya sih ketika update ya udah saya biarin aja, nggak saya sentuh apa-apa karena takutnya bisa menginterupsi update. Yang ketiga, mungkin aplikasi baik bawaan maupun pihak ketiga yang ada di HP tidak diupdate. Maka dari itu tidak sinkron dengan update HyperOS sehingga mengganggu sistem. Jadi aplikasi-aplikasi ini kan mungkin belum mengenal HyperOS. Jadi belum ada update-nya, jadi aplikasi-aplikasi tertentu ini bisa terganggu dengan update yang baru. Jadi belum ada patch-nya lah ya buat di HyperOS. Yang terakhir adalah faktor keberuntungan. Ya, walaupun ini faktornya kecil banget ya, tapi mungkin ada yang seperti ini. Karena kita sendiri nggak tahu ya data aslinya berapa persen secara global yang bermasalah dan berapa persen yang sukses. Karena bisa jadi ada kejadian silent majority ya alias yang mayor-mayor atau yang banyak-banyak ini yang sukses-sukses ini malah justru nggak ke-up, karena yang komen-komen itu pasti yang bermasalah. Jadi kelihatannya tuh banyak banget yang bermasalah, tapi sebenarnya secara total kita nggak tahu apakah lebih banyak yang bermasalah atau yang tidak. Apalagi merek Xiaomi, Poco, dan Redmi itu kan kebanyakan yang beli anak muda ya. Jadi lebih ekspresif kalau ada masalah langsung ke internet. Beda dengan mungkin Samsung, Oppo, dan Vivo, kalaupun ada masalah biasanya mereka langsung ke service center, nggak marah-marah di channel YouTube misalnya. Jadi ya lebih terdengar lah ya masalahnya untuk merek-merek ini. Tapi sekali lagi ya, do with your own risk. Dalam artian, ya semuanya di tangan kalian. Mau update atau enggak. Kalau misalkan ragu-ragu, khawatir dengan segala update yang ada, dan merasa HP-nya sudah oke-oke aja, ya nggak usah update, nggak ada masalah. Toh juga nggak ada pemaksaan dari Xiaomi-nya. Tapi kalau misalkan rasa penasarannya itu lebih gede dan memang mau ambil resiko dan mungkin juga sudah terbiasa ya dengan update-update seperti ini, silahkan bisa diupdate. Kalau saya sih orangnya memang tipe yang penasaran ya, jadi kalau setiap ada update itu pasti saya update. Terlepas nanti di depannya itu ada masalah atau enggak ada masalah. Misalkan seperti waktu saya masih punya iPhone itu ya, versi beta itu tetap saya tes. Apalagi sekarang untuk kebutuhan review mau nggak mau ya harus diupdate. Sekali lagi semuanya kembali ke pilihannya masing-masing.
Mungkin itu aja ya pembahasan saya tentang berbagai masalah yang ada di update HyperOS ini. Kalau misalkan ada tambahan-tambahan bisa tulis di kolom komentar di bawah. Saya Andi dari Teh Rian undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.